ketika Ganjar dicapreskan, sekarang kan serangannya tuh udah luar biasa. Nah, relawannya kebingungan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya dan hari ini yang dilakukan oleh relawan Ganjar justru lebih menyerang orang-orang yang belum menentukan pilihan. Padahal orang yang belum menentukan pilihan ini adalah pasar kita, adalah target kita. Orang-orang yang belum menentukan pilihan ini harus kita guide, harus kita ajak gitu. Bukan malah diserang-serang. Selamat malam semuanya. Di video saya sebelumnya yang membahas pasangan Capres-Cawapres Airlangga dan AHY, saya sempat bilang bahwa pasangan ini jauh lebih pas dibandingkan Anies dan AHY. Karena suka nggak suka, undang-undang kan sudah mengamanahkan kepada kita bahwa peserta Pilpres adalah partai politik. Jadi aneh rasanya kalau orang yang dijadikan Capres itu orang non-partai, non-kader. Cuma asal comot. Itu kan membuat partai seolah-olah nggak guna gitu. Karena dianggap gagal melahirkan pemimpin atau kader terbaiknya sebagai pemimpin Indonesia. Nah, kalau Airlangga AHY itu jauh lebih pas lah gitu. Dan di luar itu, saya juga bilang bahwa kalau Anies maksa maju, dia pasti kalah itu. Pasti kalah di putaran pertama gitu. Nah, di kolom komentar ternyata ada beberapa orang yang coba mengingatkan bahwa bisa saja Anies ini menang gitu karena dia ini banyak loh pendukungnya. Ya memang pendukung Anies itu banyak gitu. FPI kan banyak, HTI ya banyak gitu. Tapi lebih banyak yang nggak mendukung. Enggak. Ini ada penjelasannya gitu karena dalam pandangan saya itu ada dua analisa yang bisa saya pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah analisa berdasarkan data survei terakhir gitu ya. Yang kedua adalah analisa berdasarkan rekam jejak atau pengalaman pemilu sebelumnya. Karena suka nggak suka dengan sistem pemilu yang sekarang di mana setiap orang dihitung sama gitu ya. Suara pengangguran, dosen, pekerja itu semua dihitung sama, satu suara gitu. Itu kan memaksa kita untuk menganalisa bahwa kalau kita ingin menang di pemilu atau pilpres harus menang secara suara gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia gitu ya, suara terbanyak, hampir 60% suara terbanyak itu ada di Pulau Jawa, yang cukup kecil sebenarnya gitu. Nah, di Pulau Jawa yang kecil ini tapi padat penduduk itu harus kita analisa dan kita perhatikan gitu. Apakah calon yang diusung itu sesuai dengan selera mereka ini gitu. Karena kalau nggak sesuai atau berbeda, ini ya susah untuk menang gitu. Sehingga kalau kita mau perhatikan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, kita harus menyesuaikan calon pemimpin itu dengan kebiasaan, adat budaya, atau sentimen atau pemikiran yang sesuai dengan suara pemilihnya gitu. Yaitu ya di Pulau Jawa terutama karena hampir 60% ada di sini pemilihnya gitu. Nah, kalau kita mau cek hari ini gitu, sampai hari ini nampaknya itu masih cukup sesuai gitu. Sentimen, pemikiran, adat budaya atau kebiasaan masyarakat di Pulau Jawa ini itu masih tercermin dari lembaga survei. Itulah kenapa di lembaga survei kita hari ini gitu, itu tidak ada satupun nama capres dari nama perempuan gitu. Padahal perempuan-perempuan di Indonesia hari ini itu ada banyak yang luar biasa. Yang minimal ada Ibu Susi Pujiastuti, ada Sri Mulyani, ada Ibu Retno Marsudi. Tapi semua nama ini nggak muncul tuh di lembaga survei. Ada juga Mbak Puan, tapi Mbak Puan karena ketua DPR gitu ya, karena dia punya posisi yang kuat di partai, makanya kemudian ya mungkin nama dia itu muncul, meskipun ya masih kalah lah dibandingkan yang lain-lain. Nah, tapi nama-nama kayak Ibu Susi, Sri Mulyani, dan Ibu Retno ini sama sekali nggak muncul. Kenapa? Karena memang suara pemilihnya gitu, memang masih belum bisa menerima perempuan. Karena mayoritas kita atau suara pemilih terbanyak di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Muslim gitu ya, dan orang di Pulau Jawa itu memang masih belum bisa menerima perempuan sebagai pemimpin atau sebagai presiden. Kalau untuk ukuran pilkada gitu ya, untuk wali kota, bupati itu mungkin sudah ada di beberapa tempat. Tapi ada juga yang masih belum gitu. Masih belum bisa menerima perempuan sebagai kepala daerah atau bupati wali kota gitu. Nah, karena kebiasaan, adat budaya dan selera masyarakat di Pulau Jawa ini masih
enggan untuk menerima pemimpin dari perempuan, maka nggak ada tuh nama-nama perempuan di lembaga survei. Nah, Anies juga kurang lebih sama gitu. Oh, maksud saya Anies bukan perempuan, enggak. Dia laki-laki, tapi nggak sesuai dengan selera di Pulau Jawa gitu, di masyarakat umumnya gitu. Karena Anies ini kan identik atau dekat dengan FPI HTI gitu, yang secara pakaian itu juga nggak sama dengan kebanyakan masyarakat di Nusantara gitu. Ya kalau FPI HTI itu kan kemana-mana pakai daster putih gitu ya, pakai iket-iket ini gulung-gulung di kepala, pakai celana cingkrang, itu nggak sesuai gitu, nggak seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia yang lebih dekat dengan pakaian yang sederhana, yang kaosan, yang kalau dari kelompok santri itu pakainya ya pakai sarung gitu ya, pakai baju koko gitu, sehingga ya kalau kemudian Anies dekat dengan FPI dan HTI dan tercermin dari kebiasaannya selama ini, itu jadi nggak bisa diterima gitu, karena beda gitu, secara tampilan, secara kebiasaan, adat budaya itu sama sekali berbeda, sehingga ya Anies susah untuk mendapatkan suara di Pulau Jawa gitu, di mana di pulau ini adalah suara terbanyak di Indonesia. Dan jangankan Anies Baswedan gitu ya, yang dia bukan siapa-siapa, dia partai politik. Bahkan Yusuf Kala sekalipun, Pak JK gitu ya, dengan modal dia sudah pernah menjadi wapres, dengan modal dia pernah menjadi ketua umum partai Golkar gitu ya, menjadi banyak ketua di berbagai organisasi Pak JK ini. Dengan pengalaman yang luar biasa, dengan kerja-kerja yang luar biasa positif ya, minimal perpindahan konversi dari minyak tanah ke gas itu kan hasilnya dari Pak JK waktu itu gitu ya. Dengan kerja-kerja yang luar biasa menghadapi SBY yang nggak bisa kerja. Itu ketika maju di Pilpres, ketika Pak JK maju sebagai capres, nggak dapat apa-apa. Ya karena Pak JK masih belum sesuai dengan suara pemilih terbanyak di Indonesia gitu, sehingga ya nggak bisa gitu. Padahal Pak JK itu sudah ya coba menyesuaikan gitu, kemana-mana udah pakai sarung gitu kan. Tapi tetap aja kalah. Apalagi ini Anies gitu, yang lebih dekat kepada cingkrang dan daster putih, mana bisa. Sementara masyarakat di Pulau Jawa, di Indonesia, di Nusantara itu kan mayoritasnya adalah NU atau Nahdlatul Ulama gitu, yang lebih dekat dengan kiai, yang lebih dekat kepada kiai-kiai langgar, ustadz-ustadz di musola, itu lebih dekat kepada mereka gitu, sehingga kalau yang muncul adalah calon yang lebih dekat kepada celana cingkrang atau daster putih, ya mana mau. Mana mau mereka. Nah, sentimen, kebiasaan, adat budaya atau pemikiran dan selera di masyarakat Nusantara itu seperti pintu masuk gitu, seperti gate lah. Ini kalau seleranya beda, udah omong kosong di belakangnya, nggak akan masuk gitu. Kalau seleranya udah nggak bisa dibuka, kalau pemikiran, kalau tampilan, kalau sentimennya nggak sama, emosinya nggak sama, ini nggak akan bisa masuk. Akan mental gitu aja. Makanya kemudian dengan ini saya yakin bahwa Anies pasti akan kalah. Dan ini gitu ya, analisa ini itu tercermin di lembaga survei gitu. Karena menurut data survei terakhir gitu ya, Anies ini suaranya konsisten di nomor 3. Dan jaraknya itu juga sudah konsisten 10%. 9 atau 10% jaraknya gitu. Kalau dulu gitu ya, sebelum ada kampanye seperti sekarang, sebelum ada konsolidasi partai gitu kan, suara Anies itu kan cenderung nomor 2 gitu. Ada Ganjar, Anies, terus kemudian Prabowo tuh yang nomor 3. Nah, suara Anies dan Prabowo biasanya itu gapnya kecil gitu. Ganjar itu naik sendiri, tinggi sendiri biasanya gitu ya. Nah, sekarang setelah Anies itu keliling Indonesia melakukan kampanye terbuka, yang kemana-mana teriak siapa presidennya, siapa nasdemnya, siapa partainya gitu. Tapi ternyata di lembaga survei itu ternyata suara Anies gak bisa naik, malah cenderung turun gitu. Atau mungkin Prabowo aja yang naik gitu, karena kalau sebelumnya kan Ganjar itu di atas, cukup jauh dengan Prabowo dan Anies. Sekarang Prabowo dan Ganjar sudah tipis. Anies tertinggal di bawah, di belakang. Gitu. Jaraknya sudah hampir 10%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selera tadi gitu. Karena
ada ketidaksamaan adat budaya kebiasaan sentimen dan penerimaan masyarakat di Indonesia kepada Anies Baswedan. Sehingga makanya saya yakin dengan hasil survei terakhir, dengan kebiasaan atau rekam jejak sejarah pemilu yang pernah terjadi sebelumnya, ini nggak memungkinkan bagi Anies untuk menang di Pilpres 2024. Itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya, kalau terjadi 3 pasang, Ganjar dengan wakilnya, Prabowo dengan wakilnya, Anies dengan wakilnya, entah siapapun itu, gitu ya, mau Erik, Sandi, pokoknya ditukar-tukar gimana pun, ini nggak berubah ternyata. Gitu. Kalau terjadi 3 pasang, itu hampir bisa dipastikan Pilpres akan terjadi 2 putaran. Nah, kabar buruknya, kalau terjadi 2 putaran, Anies kalah di putaran pertama, gitu ya, yang kemudian di putaran kedua itu pasti akan mengalihkan suaranya kepada Prabowo Subianto. Ini besar kemungkinan bagi Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Ya, karena kalau suara pemilih Anies itu rasanya haram untuk milih Ganjar gitu kan. Nggak mungkin gitu. Sehingga ini kabar buruknya. Sehingga Prabowo hari ini itu punya peluang yang luar biasa untuk menang di Pilpres 2024 karena lawannya sudah bukan lagi Jokowi, lawannya bukan lagi incumbent dengan segala rekam jejak atau prestasi yang mudah kita temukan atau kita lihat bersama-sama. Lawannya adalah pemain baru yaitu Ganjar Pranowo yang secara rekam jejak, secara pencapaian di daerahnya itu masih belum terlalu banyak. Tidak sehebat Jokowi dulu di tahun 2014. Sehingga inilah yang membuat Prabowo itu nggak mau jadi cawapres. Ngapain? Lalu dia bisa maju sebagai capres. Dan dia punya peluang untuk menang gitu kalau terjadi 3 pasang. Jadi makanya Prabowo itu ya nggak mau jadi cawapresnya Ganjar gitu. Ngapain kata Prabowo? Lawang saya punya peluang. Nah, situasi dan kondisi seperti ini harus disadari oleh para pendukung Ganjar gitu. Pendukung Ganjar itu mesti peka bahwa Prabowo hari ini sudah berhasil melakukan penggalangan suara dari para pemilih Pak Jokowi, dari para pemilih Ganjar sebelumnya gitu. Makanya relawan itu sekarang harus harus pintar, harus bisa mengenal siapa lawan dan siapa yang bisa dijadikan kawan gitu. Karena kalau saya lihat sekarang gitu ya, relawan Ganjar itu kayak pusing gitu. Ketika Ganjar dicapreskan, sekarang kan serangannya tuh udah luar biasa. Nah, relawannya kebingungan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya dan hari ini yang dilakukan oleh relawan Ganjar justru lebih menyerang orang-orang yang belum menentukan pilihan. Padahal orang yang belum menentukan pilihan ini adalah pasar kita, adalah target kita. Orang-orang yang belum menentukan pilihan ini harus kita guide, harus kita ajak gitu. Bukan malah diserang-serang. Jadi kalau relawan Ganjar hari ini masih belum menyadari kalau situasinya masih seperti sekarang, sementara Prabowo berhasil melakukan konsolidasi dan galangan suara di internal mereka, di secara partai dan secara pemilih relawan-relawan Jokowi, karena Pak Prabowo kan sudah menggait banyak tuh, ada Projo, ada siapa namanya kemarin Noel gitu ya, meskipun Noel itu cuma rame-rame di media, tetap aja itu kan bagian dari simbol-simbol relawan Pak Jokowi gitu. Apalagi belakangan kita juga bisa melihat ketika Gibran masih belum menyatakan dukungan kepada Ganjar gitu. Masih harus menunggu komando Pak Jokowi. Ini kan tanda-tanda bahwa di internal relawan Jokowi itu masih kebanyakannya masih belum bisa menerima pencapresan Ganjar. Meskipun waktu dicapreskan ada Pak Jokowi hadir di deklarasi itu. Tapi mereka relawannya masih enggan gitu. Kenapa? Masih nunggu komando apa? Jadi alasan yang benar sebenarnya mereka ya emang enggan aja untuk mendukung Ganjar karena ini ulah-ulah relawan Ganjar ini yang suka menyerang orang-orang yang belum menentukan pilihan. Makanya ini harus kita perbaiki bersama-sama dan PDI Perjuangan nampaknya sudah menyadari itu, makanya kemudian langsung dibentuk tim komunikasi relawan bersama Basarah dan Adi Anapitupulu ya untuk melakukan konsolidasi gitu, supaya tidak terjadi saling serang antar sesama relawan karena lawannya adalah Prabowo Subianto, orang yang sudah berhasil menggalang suara dari para pemilih Pak Jokowi, sehingga ini kita harus hati-hati gitu. Ya tapi itu kan pemikiran saya. Kalau relawan Ganjar tetap mau nyerang orang yang belum bisa menentukan pilihan ya sudah,
mungkin mereka memang bukan relawan yang sebenarnya gitu. Cuma relawan-relawanan. Jadi dari analisa ini, lawan kita sebenarnya di tahun 2024 adalah Prabowo Subianto. Memang nggak boleh lengah kepada Anies, tapi lawan utamanya yang paling besar adalah Prabowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.